Halo teman-teman Rise and Shine, ketemu lagi dengan saya Monica Sinaga di Rise and Talk. Dan hari ini aku selalu mau mengingatkan untuk kita semua jangan pernah kehilangan yang namanya pengharapan. Anyway, sekarang cuaca di luar sana sudah mulai mendung, anginnya cukup intensitas angin cukup tinggi dan mulai ada suara gemuruh, gluduk ya, sepertinya akan turun hujan cukup lebat hari ini di kotaku. But anyway, aku berharap anginnya akan nggak terlalu kenceng ya, karena beberapa waktu yang lalu sempat anginnya kenceng disertai dengan hujan deras, itu membuat pohon-pohon di pinggir jalan jadi tumbang. Dan kebetulan juga anak gue nggak begitu suka dengan suara gemuruh. But anyway, itu adalah sebuah bagian daripada proses alam. So you like it or not, ya udahlah ya, dinikmati aja. Oke, hari ini aku mau ngobrol dan mau sharing kejadian aku kemarin. So ini aku syuting adalah hari Senin dan kejadiannya adalah hari Sabtu. Hari Sabtu, mobil yang aku kendarai waktu aku mau menuju tempat mengantar les anakku, tiba-tiba sepanjang jalan itu kayaknya lagi ada galian listrik. Aku juga nggak tahu kenapa, apakah waktu galian listrik itu sedang berlangsung, sebenarnya mereka ada kaitannya nggak sih dengan semacam dishub atau pihak kepolisian lalu lintas gitu, karena kan pasti lampu merah itu pada mati. Ada beberapa perempatan yang aku lewatin itu semuanya mati di bagian utara tempat aku tinggal, dan itu bikin mobil pada ngaco karena nggak ada yang ngatur di jalan. Di pertigaan pertama aku oke, perempatan berikutnya selamat, lalu tibalah di perempatan paling ujung di mana di situ ada jalan mau ke arah terminal, itu belok kiri terus, jalan menuju kota, lalu berlawanan dengan aku adalah jalan menuju ke arah Semarang. Nah di situ traffic light-nya juga mati, teman-teman. Nah singkat cerita, aku tepat berada di paling depan, garda depan di antara mobil-mobil yang sudah mengantri di belakang. Ya kan, karena aku nggak bisa sempat ngejar mobil di depan aku yang udah duluan. Lalu biasa kan, gak ada yang mau ngalah. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti. Waktu aku berhenti, lewatlah itu truk yang pertama, truk tronton yang pertama. Lo ngerti kan, itu kan tronton panjang banget. Terus truk yang berikutnya, terus ini mobil gue, terus truk yang berikutnya. Nah gue merasa bahwa feeling gue ya, gue nggak tahu, mungkin anyway gue mungkin salah atau enggak, gue merasa kayaknya ini gue boleh mencoba untuk abis ini gue ya gitu, karena sama sekali nggak ada yang ngatur. Jadi kebesaran hati masing-masing supir sebenarnya. Nah waktu gue merasa gue udah kasih jalan banyak mobil, gue mencoba untuk pelan banget guys sebenarnya. Nah pelan banget maju, tiba-tiba ada seront, karena gue ngerasa udah agak space jalannya tuh udah agak lumayan ya untuk gue memberi sign gitu, seolah-olah gue ya gitu, gue duluan ya. Tiba-tiba tiada hujan, tiada ada angin. Ada mobil box yang lewat terus gitu. Lalu membuat peyok bumper depan kanan gue, kaca, dan saudara-saudaranya. Dan secara manusia, gue kayaknya ngumpat banget teman-teman. Karena gue kayak inget banget dulu waktu gue masih belum menikah. Terus gue pulang kampung kan ke Samosir, naik mobil sama saudara-saudara. Waktu itu kita lewat di salah satu kampung gitu. Ada anak kampung yang ngaco naik motornya, udah nggak pakai helm, motornya belepotan, artinya ya udah nggak kayak light motor gitu, tapi tek gitu. Terus dia jalannya zigzag gitu.
alhasil ketabraklah mobil anak tersebut. Dan di situ tante gue itu marahnya luar biasa, Bu. Udah kayak preman cewek yang lagi mau pulang kampung gitu, pengen nimpukin itu anak dengan berbagai macam kata-kata dan caci makian gitu. Gue keinget banget itu dulu gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue yang setenang itu, Bu. Padahal itu mobil sebelah kanan udah peok. Gue liatin ya fotonya, dan gue nggak sempat kepikiran bahwa itu akan jadi konten gue hari ini karena gue cuma sempat foto sekali, itu pun karena gue mau kasih tunjuk ke suami gue supaya dia datang kan nolongin gue. Nah begitu peok, ada deh tuh mobil Avanza sebelah kiri gue. Akhirnya bapak-bapak berhenti, lalu dia berhenti ya, dia seperti layaknya polisi gitulah, ayo berhenti dulu semuanya di sebelah sini nih, ibu biarin jalan duluan. Nah terus gue malu sebenarnya karena itu akan gue jadi pusat perhatian kan dari berbagai macam arah jalan. Akhirnya gue minggir ke sebelah kiri. Terus si bapak-bapak itu bilang, Bu itu disuruh turun ya supir mobil boxnya. Iya, gue cuma bilang gitu, thank you ya. Terus gue tungguin deh tuh. Untungnya tuh supir punya tiket baik. Tapi setelah gue lihat, kayaknya dari bentuknya, maaf ya, tanpa gue menjudge orang, gue malah jadi iba dan bukan sakit hati, jadi iba gitu. Kayaknya nih bapak gitu, gue nggak tahu apakah dia udah bapak-bapak apa belum, karena masih muda berdua gitu, celingukan. Kayak mereka juga nggak punya budget deh untuk biaya mobil gue yang cukup parah itu gitu. Dan ya akhirnya gue cuma bisa pasrah aja sih, pasrah sambil terus gue bisa dengan sangat lembut. Gue ingat banget dulu di kampung, semuanya belum bisa aku bayangkan kalau udah suara orang Batak teriak-teriak kayak gimana gitu. Tapi di hari itu gue bisa menjadi sebegitu tenangnya, gue nggak caci maki orang itu, dan gue bilang, gimana mobilku kayak gini loh. Terus dia, iya ya Bu gitu. Kalau dia jalan pelan, dia nggak, mobil gue kayaknya nggak mungkin sepeok itu deh. Tapi udah deh, begitu gue telepon suami gue, ya apa yang lo harapin gitu. Ya juga sih ya, singkat cerita lagi, akhirnya suamiku datang dan kita damai. Terus walaupun di hati gue sebenarnya jengkel banget karena itu adalah tanggal tua dan kita lagi nggak nyiapin budget buat maintenance mobil sedemikian banyak. Tapi itulah akhirnya aku memutuskan, gue nggak tahu deh, hari itu gue menjadi sedemikian tenang, gue nggak maki-maki orang itu, gue memilih untuk damai dan mengambil tanggung jawab seutuhnya kondisi mobil gue untuk masuk bengkel. Dan say thank you, goodbye. That's it. Dan waktu gue pikir-pikir, kenapa gue bisa menjadi setenang itu, gue bisa menjadi seberubah itu, gue rasa itu adalah kemurahan Tuhan yang Tuhan taruh di hati gue saat itu juga. Karena suami gue juga cerita, lo waktu telepon bisa setenang itu gitu. Karena suami gue mikir kan, tadinya cuma kebeset-beset biasa kan, nggak sepeok itu gitu. Dan gue menyadari bahwa satu alasan yang membuat gue bisa menjadi tenang itu adalah ada anak gue di situ. Dan itu adalah part of perjalanan hidupnya untuk belajar sesuatu dari orang tuanya ketika orang tuanya menghadapi something yang menjengkelkan, yang gak menyenangkan. Dan dia belajar gimana orang tuanya menghandle itu. Lu kebayang gak sih kalau gue maki-maki orang itu dan anak gue yang masih 6 tahun melihat itu? Itu pasti akan menjadi sebuah pelajaran yang akan masuk. Dan dia masih dalam taraf golden age, bener ya? Oke,
So, emak-emak, bapak-bapak, kalian yang udah punya anak dalam keadaan situasi yang nggak paling menyenangkan sekalipun, belajar untuk tetap tenang, tetap berusaha untuk menyelesaikan semuanya dalam keadaan yang damai. Karena ada calon masa depan yang sedang belajar. And your kids, anak-anak kita, our kids, pasti copy kita. Saya Monica Sinaga, Rise and Talk, God bless you, bye.